dulu tata tertibnya, Mas Kiki. Nah, tata tertibnya. Selama kita belajar di kelas ini, kita mau seperti apa? Kita harus bagaimana? Mas Bara ya? Mas Bara silakan duduk. Iya, supaya menjadi orang disiplin, betul katanya Mas Azam. Ya, disiplin kita harus lebih baik. Mas Angga, bisa duduknya Soli? Oke, kesepakatan kelas kita bagaimana, Nak? Anak-anak datangnya bagaimana? Halo. Oh, naik jemputan, datangnya tepat waktu, tidak ada yang terlambat. Apakah masih ada yang terlambat? Oh iya, Mas Azam sekarang bangunnya lebih pagi ya, jadi sudah tidak terlambat. Oh, besok jam 12 malam. Nanti yang pertama, kita datang bagaimana dulu? Mandi. Coba yang pertama dulu tadi, kita bagaimana ya? Bu Guru dan anak-anak datangnya bagaimana? Tepat waktu, tidak terlambat. Iya. Nah, terus apa lagi? Datang tepat waktu. Belajar dengan Mas Bara. Mas Bara. Jadi boleh minta tolong dipanggilkan Mas Bara? Iya, teman-temannya bagaimana Mas Bara? Duduk dulu ya Mas Bara, yuk minta tolong Mas Bara. Iya, kita mengikuti kegiatan dengan perasaan bagaimana? Bahagia. Sepakat enggak? Sepakat. Iya, mengikuti kegiatan dengan bahagia. Kalau datang bagaimana, Nak? Ayo, datang ketemu Bu Guru, Mas William, bertemu teman-teman. Bagaimana? Salim sambil menyapa. Bagaimana menyapanya? Assalamualaikum sambil tersenyum, tidak cemberut ya. Berarti salam, sapa, senyum. Mas Bara, silakan ini yang bagus. Oke. Salam, senyum, sapa. Nah, bicaranya harus yang baik, sopan santun. Kalau berbicara dengan mamanya, boleh nggak teriak-teriak Mas Rangga? Kalau Bu Guru sedang berbicara, gocek sendiri, boten. Nah, anak-anak selama ini ketika bertemu dengan teman-temannya menyapa enggak? Pagi-pagi datang menyapa enggak? Menyapa enggak? Kalian menyapa teman-teman enggak? Menyapa. Kancane ampun dinengke nggih, kasihan mosok datang pagi-pagi didiamkan. Kalau datang pagi ya disambut. Mbak Putri, assalamualaikum Mbak Putri. Yang datang duluan, yang datang Mary ya. Kamu sudah dari tadi ya? Aku tadi sudah
Yang terakhir, ada lagi? Selain membuang sampah di tempat sampah, belajar dengan rajin tentu. Setelah melakukan sesuatu harus bagaimana? Ya. Kalau anak-anak setelah bermain pakai alat-alat? Iya, merapikan barang setelah digunakan. Merapikan kelas ya. Iya. Ada lagi teman-teman? Ada lagi selain ini kesepakatan kita? Kalau mau ke belakang bagaimana? Kalau mau ke toilet, mau ke kamar mandi, bilang kuku. Terus kaos kakinya bagaimana? Ya, supaya tidak kena najis. Sepakat? Ada lagi ya keyakinan kelas kita ya. Datang tepat waktu. Siap? Siap? Siap. Melakukan kegiatan dengan bahagia. Siap? Sepakat? Sekarang ada yang masih sedih enggak? Mas Bara kenapa ya nak? Mas Bara masih ngantuk. Salam senyum sapa. Nah, termasuk dengan Pak sopir yang ikut antar jemput, setiap turun jangan lupa bilang terima kasih. Iya, kemudian membuang sampah di tempat sampah, di paske ya. Ya, Mbak Gila ya. Kemudian merapikan kelas. Sepakat? Sepakat. Ada lagi? Mau tambah lagi? Ya, kalau mau minta tolong sesuatu bilang minta tolong. Kalau di depan orang bilang permisi. Kalau dikasih sesuatu bilang terima kasih. Oke teman-teman, ini kesepakatan kelas kita berlaku mulai hari ini. Sepakat? Sepakat? Sekali lagi BS Mak sepakat? Alhamdulillah. Besok ini ditulis ya. Kita mau buat tulisan, ditempel di tembok. Bu Tari selaku Kepala Sekolah TK Islam Izzatul Islam yang saya hormati, dan teman-teman Ustadzah TK Islam Izzatul Islam yang saya cintai karena Allah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali, alhamdulillah, dengan hati dan pikiran yang sehat insya Allah. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya, pertolongannya besok yaumul qiyamah. Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, terima kasih yang tak terhingga untuk yang kesekian kalinya ngerepoti panjenengan semua untuk membersamai kami dalam rangka memenuhi tugas calon guru penggerak angkatan ke-7 ini, yaitu tugas modul 1.4 tentang budaya positif. Mudah-mudahan waktu luang panjenengan semuanya diganti Allah dengan sesuatu yang lebih baik dari semua ini. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, untuk menyingkat waktu untuk kegiatan hari ini, baiklah saya akan bacakan urutan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah sambutan Kepala TK Islam Izzatul Islam.
Acara yang ketiga, sambutan dari Bu Heni selaku perwakilan dari calon guru penggerak angkatan 7 di TK Islam Izatul Islam ini. Untuk acara yang selanjutnya adalah nanti penyampaian materi secara singkat dari kami bertiga. Ada 6 materi, nanti kita bagi 3, kami dua-dua Ibu. Mohon untuk membantu mengiyakan Bu. Ya, pokoknya membantu dengan alhamdulillah ya Ibu, panjenengan luar biasa wis mendukung kami dari sudut manapun. Untuk menyingkat waktu, baik ibu-ibu, kita mulai acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan calon guru penggerak angkatan ke-7 TK Islam Izatul Islam kepada Bu Heni. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu Kepala TK Islam Izatul Islam Bu Lestari yang sangat kami hormati dan kami cintai, serta teman-teman rekan guru dari TK Islam Izatul Islam yang sangat kami banggakan. Marilah pertama-tama dan rekan-rekan dari CGP Angkatan 7 dari TK Islam Izatul Islam yang insya Allah kami berjuang bersama-sama. Begitu ada Bu Eko dan Bu Suti. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa ucapkan syukur kita, rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini, insya Allah dalam keadaan sehat semua Ibu ya, dan tanpa halangan suatu apapun setelah kita menyelesaikan apa yang menjadi amanah kita pada hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan terbaik kita yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Semoga kita termasuk orang-orang pilihan beliau begitu. Amin Allahumma amin. Langsung saja untuk ibu-ibu semuanya, saya mewakili dari CGP dari Izatul Islam yang kami bertiga mengucapkan banyak terima kasih dengan segala kerendahan hati kami berkali-kali dan untuk kesekian kalinya begitu kami merepotkan panjenengan semua. Nah, salah satunya hari ini dan kemarin sudah terlaksana juga, dan hari ini kami di sini untuk memenuhi tugas di modul 1.4 pembuatan aksi nyata ya, kami diseminasi berkaitan dengan budaya positif begitu. Jadi di sini kami nanti bukan sebagai narasumber yang menggurui begitu, tapi kita belajar bersama-sama, kita sharing, dan kami nanti juga mohon masukannya. Apa yang sudah kami lakukan ini nanti kekurangannya seperti apa, monggo disampaikan kepada kami untuk kedepannya bisa lebih memperbaiki lagi begitu. Untuk hari ini nanti kami akan menyampaikan 6 materi. Sebenarnya ini satu modul begitu ya, satu bagian modul di modul 1, yaitu modul terakhir modul 1.4, tapi ada sub-sub, ada 6 topik begitu. Nanti sudah kami bagi bertiga. Semoga nanti tidak sampai malam. Semoga tidak sampai malam begitu. Mungkin itu saja untuk selanjutnya. Ya mohon maaf hanya seperti ini
yang bisa kami berikan, dan sebagai ucapan terima kasih kami hanya bisa mendoakan supaya panjenengan semua selalu sehat, dimudahkan segala urusan, dan kita semua sama-sama berjuang di Izzatul Islam demi kemuliaan Islam gitu, insya Allah Ibu. Mungkin itu sedikit dari saya sebagai pembuka. Nanti mohon sambutannya dan motivasinya dari Ibu Kepala TK Islam Izzatul Islam. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah sambutan dari Ibu Kepala TK Islam Izzatul Islam kepada Ibu Lestari, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat iman, Islam, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga pada pagi hari ini, siang enggak pagi ya. Semangatnya masih pagi. Semangatnya masih pagi gitu nih, menyambutnya pagi hari ini. Siang hari ini kita semuanya bisa menghadiri apa yang menjadi agenda kita siang kali ini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ibu guru yang saya hormati, semuanya, khususnya para CGP calon guru penggerak yang tahap ini sudah melaksanakan diseminasi terkait dengan budaya positif begitu ya, intinya begitu. Jadi alhamdulillah saya ucapkan banyak terima kasih kepada para CGP, ada Bu Heni Minati, Bu Eko dan Bu Sufiyah gitu ya. Tak henti-hentinya tetap berbagi ilmu-ilmu kepada kita semuanya, sehingga kita pun yang belum mengikuti CGP minimal sudah mulai ada gambaran, ada ilmu-ilmu yang bisa kita tangkap gitu ya. Semoga para CGP ke depan bisa melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab dan tugasnya selama mengikuti CGP dengan lancar, tanpa ada suatu halangan apapun, dan lebih-lebih diberikan kenikmatan sehat jasmani, sehat rohani, sehingga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan atau tahap demi tahap yang harus dilalui bisa maksimal. Mungkin itu sebagai pembukaan untuk acara pada hari ini. Teman-teman dan juga para CGP semuanya, bismillah, kita niati menuntut ilmu, kita niati kita belajar bersama. Semoga apa yang nanti kita laksanakan hari ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih-lebih kita adalah seorang pendidik, biar menjadi lebih baik. Mungkin itu saja prakata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat para CGP, begitu juga tetap semangat para calon BGP. Angkatan ke berapa setelah ini? Angkatan ke? Oh, sudah 10. Berarti panjenengan bisa angkatan ke 11 ini, Bu? Insya Allah. Okay. Apa? Bergerak? Apa? Iya, pas apa namanya yang menjadi semangat untuk kita. Jadi bergerak, bergerak, menggerakkan. Semoga 3 kata-kata motivasi itu senantiasa nanti ada dalam diri kita untuk menjadi orang yang bisa menggerakkan menjadi lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia dan dunia berkualitas yang akan disampaikan tuntas oleh beliau Bu Heni. Kepada Bu Heni dipersilahkan, semoga. Perut kenyang ya, perut kenyang terus
Oh. Lang ko na ano ya amat. Nguni to. Oke, kita bergerak sebentar ya. Panjenengan sudah tahu itu kayak saya pernah menyanyikannya di depan anak-anak. Satu jari kananku, satu jari kiriku. Bisa ya? Saya tidak pakai mix saja. Bisa Bisa nirukan. Nanti sambil ini anak-anak senang. Oke, jari kanan dulu. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan kuat. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cekring. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi delapan, menjadi kelinci lompat. Iya, lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung jadi 10, ku bertepuk tangan. Semuanya. Itu anak-anak sambil tidak sengaja mereka bisa bermain berhitung ya. Jadi berhitung dengan jari. Baik ibu-ibu, semangat pagi. Pagi. Saya ulang lagi salamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau dalam guru penggerak ada salam dan bahagia begitu. Kenapa kok salam dan bahagia? Harapannya dari salam itu kita ada doa, saling mendoakan, ya. Panjenengan mendoakan saya, sebaliknya saya mendoakan panjenengan. Doa yang terbaik untuk kita. Kemudian bahagia, apapun yang kita lakukan dengan bahagia. Begitu nggih? Pahalanya biar berlipat ganda. Jadi tidak sia-sia. Baik, langsung saja ke materi saya. Saya ingin sedikit berbagi dan nanti saya juga ingin belajar dari panjenengan semua juga. Sebelumnya saya mau ini dulu Bu. Pandangan jenengan tentang CGP bagaimana? Guru penggerak itu bagaimana toh? Ini mau ketemu guru penggerak. Setelah jenengan yang meresani kita bertiga, guru penggerak itu seperti apa toh? Oh tambah rempong, tambah gaya, sok sibuk ngerti. Oh kakean gawean gitu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu nggih. Tidak seperti bayangan panjenengan mungkin awalnya guru penggerak, aduh tugasnya banyak sampai seperti ini, banyak hal yang harus dilakukan. Ya, memang segala sesuatu itu kan harus dilakukan dengan berkosong ya. Tapi ternyata di guru penggerak ini ya, setelah kita nikmati, terutama saya pribadi, banyak hal baru yang saya dapatkan di sini. Dan itu membuat saya seperti dicas dan kadang seperti tertampar juga. Ternyata banyak hal juga yang sudah saya lakukan selama ini tuh salah begitu, keliru seperti itu. Dan ya masih banyak lagi pengalaman-pengalaman menarik. Makanya monggo panjenengan yang belum daftar silahkan daftar. Kita akan temukan banyak jawaban di pendidikan guru penggerak. Nanti ini sudah sampai 9-10 itu sudah pengumuman. Mungkin nanti ada 11 nanti karena program pemerintah kelihatannya nanti untuk PPG itu yang diprioritaskan adalah dari jalur guru penggerak. Info yang saya dapatkan seperti itu. Jadi monggo nggak usah takut dan insya Allah kalau saya percaya di Izatul Islam itu pasti mau direpotkan, direpotkan kapan saja. Langsung saja karena tadi di awal sudah disampaikan banyak sekali. Intinya di modul 1
bicara tentang budaya positif. Ya, budaya positif Bu Subi tadi sudah menyampaikan disiplin positif gitu ya Bu. Jadi disiplin positif itu ternyata di luar bayangan kita ya, disiplin. Nah, bayangan kita disiplin itu ya sesuatu yang harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan ya waktu kalau tidak dilaksanakan horor pokoknya ya, kayaknya horor, bayangannya horor. Tapi tadi sudah diberikan penjelasan juga ya Bu Subi. Disiplin positif ternyata di dalamnya itu kompleks dan itu berkaitan dengan perubahan apa? Perilaku manusia. Ini saya mulai dari keyakinan kelas. Ya, ini salah satu yang menjadi kunci dari terwujudnya budaya positif di sekolah. Dan ini dimulai dari lingkup kecil ya, lingkup terkecil itu adalah keyakinan kelas. Jadi nanti bisa dibuat juga keyakinan sekolah. Ya. Kalau dulu awalnya ya, saya sampaikan dulu tujuannya. Nah nanti kita duduk di sini lama-lama tidak tahu tujuannya. Nah biar saya tidak kemana-mana, tidak melenceng dari apa yang saya tulis, saya sampaikan dulu. Dan ini tujuan yang pertama, kenapa toh kita belajar dari materi keyakinan kelas ini, supaya kita dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau keyakinan kelas sebagai pondasi dan arah tujuan sebuah sekolah maupun di kelas, ya, yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di sebuah sekolah. Nah pasti banyak sekali permasalahan yang akan kita temui di sekolah, di kelas ya, terutama yang kita hadapi setiap harinya. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan. Nah selama ini ya, peraturan-peraturan. Nah ini kita rubah menjadi keyakinan, ya, keyakinan kelas. Kemudian dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah. Kemudian untuk selanjutnya, nah, mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Nah, kemarin kita sudah yang kita kenal begitu, peraturan, apa-apa diatur. Jadi jenengan mungkin sekilas saja sudah bisa merasakan ya. Saya bilang peraturan. Sekarang jenengan bedakan, rasakan benar-benar keyakinan. Rasanya beda nih. Di dalam hati, di dalam mindsetnya itu sudah beda. Keyakinan karo peraturan. Nah, ini ada gambar. Nah, sebelum nanti kita ke alasannya apa toh? Ada gambar apa yang sebelah sini kiri Bu? Sebelah kanan. Orang bersepeda memakai helm. Nah, satu dulu. Memakai helm ketika berkendara. Nah, itu motivasinya apa? Alhamdulillah. Ya, berarti oh iya aturan Bu. Iya. Nah, saya percaya guru TK Islam itu luar biasa. Jadi jawabnya langsung untuk keamanan. Nah, saya dari Ponganan sampai mana saja pakai helm sampai anak saya heran ibu tidak lepas dari helm. Karena saya merasa nyaman ya dengan helm itu. Ya, seperti yang sudah panjenengan sampaikan yaitu untuk keamanan, keselamatan, bukan hanya karena peraturan. Kok tidak ditilang polisi, nah kena sanksi. Tuh, kemudian yang kedua, gambar nomor itu pakai masker. Nah, apalagi kemarin waktu COVID, pakai masker untuk apa? Motivasi kita untuk apa? Melindungi diri, untuk kesehatan, menjaga kesehatan kita dan kesehatan orang lain. Nah, itu motivasi kita.
karena oh dari pemerintah ada surat edarannya harus memakai masker, bukan karena itu nggih, insyaallah nggih. Nah, arti panjenengan semua itu sudah memiliki keyakinan. Nah, itu harapannya yang nanti ke anak-anak kita juga seperti itu. Jadi bukan hanya karena peraturan tadi, tapi mereka sudah memiliki keyakinan. Nah, dari sini saya tidak menjelaskan keyakinan dan peraturan, jenengan pasti sudah bisa menyimpulkan. Nggih, sudah bisa memahami nggih. Keyakinan. Ini bukan lagi peraturan, tapi keyakinan, lebih enak dirasakan, gitu nggih. Nah, coba kita baca bersama-sama dulu. Jadi, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang diyakini bersama berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan dan selanjutnya diterapkan di kelas. Nah, nilai-nilai kebajikan tadi jenengan sudah dari Bu Supik tadi sudah disampaikan ya. Nilai-nilai kebajikan universal untuk menuju apa Bu Supik? Apa tadi? Dunia yang berkualitas. Ya, dunia yang berkualitas. Nilai-nilai kebajikan itu yang panjenengan ketahui apa saja? Saya beri contoh. Nilai kebajikan, disiplin, rasa hormat, ya Bu, hormat, menghargai. Napa mare? Napa Bu tadi? Sing apik-apik nggih. Yang menujunya ke positif, disiplin, menghargai, rasa hormat, tanggung jawab, percaya diri. Nah, itu nilai-nilai kebajikan. Nah, keyakinan kelas itu ditujukan ya untuk itu, kita bentuk itu, kita buat, kita susun itu juga untuk mewujudkan itu semua. Jadi semua anggota, semua warga di kelas itu terlibat. Okay? Nah, ini ada dari Gosen 1998. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Jadi bukan dari orang lain ya, tapi keyakinan itu bisa tumbuh. Nah, tumbuh dari dalam diri. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan meneh, hukuman meneh. Nah, nek menaati peraturan untuk ribet, nek orang menaati peraturan untuk punishment, untuk hukuman. Nah, itu mari dari sekarang kita hilangkan dari anak-anak, dari pikirannya anak-anak kita rubah. Jadi kita ubah menjadi suatu keyakinan. Jadi mereka memiliki kesadaran betul untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini juga memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci, lebih konkret, anak lebih mengerti, jelas begitu ya, jelas. Jadi mereka menyusun itu bukan hanya angan-angan, hanya apa yang namanya, oh sekedar ada, itu tidak, tapi mereka juga bisa memahami betul apa tuh sebenarnya yang sedang dibicarakan itu, sedang disepakati itu apa, mereka tahu konkret ya. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal secara umum ya, dibuat dalam bentuk positif. Nah, positif itu berarti contohnya seperti ini. Tidak berlari-lari, berarti diganti dengan kalimat positif, berjalan pelan-pelan. Terus lagi contohnya apa? Yang negatif. Jangan teriak-teriak. Berarti diganti dengan yang lebih positif. Berbicara, iya pelan-pelan. Berbicara dengan lembut, iya seperti itu. Bisa dipahami nggih? Kita ganti ke kata-kata yang positif.
Yang keempat, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi buat keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak. Yang penting bisa terlaksana. Sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, tujuannya kan supaya itu ya, membuat keyakinan bisa diterapkan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini bukan hanya guru berarti yang menentukan. Kalau di sekolah berarti bukan hanya dari kepala sekolah, ya, tetapi juga dari semua guru, semua warga sekolah. Kalau di kelas berarti melibatkan semua murid, nah, semua anak diberi kesempatan untuk berbicara. Nah, ini contoh konkretnya, mau diputar video nggak Bu? Ini sebenarnya ada videonya, tapi pembentukan keyakinan kelas di kelas saya. Kemarin sudah disepakati. Saya beri ininya saja, hasilnya. Itu nah ini Bu, dari diskusi itu kemudian nanti akan terwujud keyakinan kelas. Ini contohnya seperti ini. Kami kelas B Asna meyakini bahwa, nah, ini dari hasil kita bincang-bincang dengan anak-anak. Ini saya lakukan kemarin tanggal 2 Januari. Jadi awal masuk itu di RPPH pun saya tulis untuk penyusunan keyakinan kelas ya. Kami bisa datang tepat waktu. Jadi keyakinan kelas itu bukan hanya tertuju ke murid, ya, bukan hanya ke murid, tapi guru juga melaksanakan. Makanya di sini saya tulis kami bisa datang tepat waktu. Kemudian mengikuti kegiatan dengan bahagia. Guru bisa tidak seperti itu? Iya, diterapkan di murid dan guru. Kemudian terbiasa ini salam, senyum, dan sapa. Ini guru juga bisa, anak bisa. Membuang sampah di tempat sampah, jangan di tempatnya, di tempatnya nanti saya ketemu di tempatnya. Jadi di tempat sampah. Kemudian kebersihan dan kerapian adalah sebagian dari iman. Ini contoh di kelas saya seperti itu. Ini harusnya ditempel di kelas, tapi belum. Ya, saya lanjut ke tadi ya. Contoh konkretnya sudah, penyusunannya. Nah ini, prosedur penyusunannya seperti ini. Yang pertama curah pendapat. Nah, anak-anak menyampaikan pendapatnya. Kita diskusi dulu. Nah, kemudian kita catat, ditampung masukannya seperti apa. Kita mau seperti apa atau di kelas ini. Nah, dari situ akan terbentuk keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini untuk selanjutnya berarti ada pendalaman tentang keyakinan kelas. Jadi di situ mungkin selama 1 minggu, 2 minggu, sebenarnya yang jadi keyakinan itu apa toh, diterapkannya seperti apa, itu termasuk pendalaman ya. Kemudian ada peninjauan secara berkala. Jadi keyakinan kelas selama ini sudah berjalan atau belum, sesuai dengan kelas atau tidak, itu tetap harus ada pemantauan. Nah, ini bisa berubah ya, kapan saja. Jadi ketika ini tidak sesuai, mungkin mau dikurangi atau ditambahi juga bisa. Ini untuk prosedurnya, dan ini saya meminta tolong coba di analisis nilai kebajikannya. Oke, kembalikan barang ke tempatnya. Ini nilai kebajikan yang tertanam di diri anak apa? Kembalikan barang ke tempatnya. Disiplin, tanggung jawab. Oke. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini bahasanya
mengganggu orang lain. Ini nilai kebajikannya apa? Nggih, kasih sayang. Kasih sayang, kenyamanan nggih, kenyamanan juga. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Bergantian atau dalam menunggu giliran. Ya. Sabar. Nah, itu tadi nilai kebajikan yang nyenggol-nyenggol sedikit di materinya Bu Subi. Nah, itu tadi tentang keyakinan kelas. Saya dapat 2, yang satu kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kemarin sudah disampaikan Bu Eko, jenengan sudah ngisi kuesioner ya. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, bingung buat ngisi. Tidak ada materi apa-apa, tiba-tiba isi kuesioner. Oh, ini contoh yang keyakinan sekolah, Bu. Mau ditampilkan bukan? Keyakinan sekolah nggih. Ya, ini keyakinan sekolah, coba. Satu ini. Nah, TK Islam Izatul Islam. Nah, ini belum keyakinan yang diterapkan ya, tapi baru sekedar gambaran dan tugas saya begitu. Contohnya seperti ini, nanti jenengan bisa menambahkan. Kita adalah tim, ya enggak Bu? Ya, kita meyakini itu. Kita saling menghargai. Ya, kita datang lebih awal dari murid. Iya, insya Allah. Melayani murid dengan sepenuh hati. Oke, siap. Kita menyelesaikan tugas tepat waktu. Berusaha. Kita menjaga alma mater sekolah, insya Allah semampu kita. Mungkin nanti ada tambahan-tambahan lain bisa diusulkan di lain waktu, nggih. Nanti ini bisa kalau kita terapkan itu malah bagus. Jadi bukan bukan peraturan lagi, tapi menjadi sebuah keyakinan. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Sama itu. 5 kebutuhan dasar manusia. Sinyal saya kok jelek ya di sini. Masih ingat kemarin waktu misi itu 5 kebutuhan dasar manusia. Ya sekilas saja deh. Kemarin hanya sekilas. Nah, tujuan kita belajar ini untuk apa toh? Supaya kita dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia, baik murid maupun guru. Yang kedua, dapat menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Yang ketiga, harapannya dapat mengidentifikasi peran sekolah dan guru dalam upayanya menciptakan lingkungan belajar yang nyaman serta pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Nah, itu tujuan kita belajar ini hari ini. Ini cukup dibaca dulu, nanti kita akan mendapat jawabannya di belakang. Ya, kita baca bersama. Ibu Ambar, guru wali kelas. Nah, guru kelas aja deh, guru kelas TKB Cahaya Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika ibu-ibu semua menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan dilakukan? Betul saya jawab ya. Menurut panjenengan,
Ini sebagai ini dulu pemantik buat kita. Kalau ada kasus seperti itu, Doni jaluki tanganane gone koncone, jaluki bekale koncone. Ya, gitu ya. Ingat mindsetnya kita simpan di sini dulu. Ya, ini coba kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada 5. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Oke, kebutuhan untuk bertahan hidup itu apa mama contohnya? Makanan, tempat tinggal, pakaian, rasa aman. Rasa aman itu termasuk kebutuhan. Terus cinta dan kasih sayang. Nah, cinta dan kasih sayang. Belonging apa belong finger? Bebas. Cinta dan kasih sayang. Jadi kebutuhan manusia itu ingin dicintai, ingin diterima, rasa ingin diterima. Gitu. Kemudian yang ketiga kebebasan. Kebebasan itu apa? Kebebasan bertindak ya, yang memiliki tidak merasa dikekang, yang bisa melakukan apa yang ia inginkan. Kemudian kesenangan, kebutuhannya itu kesenangan. Jadi mendapat piknik dia loh cocok. Iya, kesenangan, mendapatkan kesenangan dalam hidupnya. Kemudian kekuasaan, ini bukan kekuasaan karena harta ya Bu, kekuasaan, penguasaan sebenarnya. Penguasaan itu kecakapan yang dimiliki, kecakapan yang dimiliki, misalnya mampu apa, memiliki keterampilan apa, dia merasa puas begitu. Jadi, saya pinter matematika, jadi saya puas begitu. Ketika dia melakukan kesalahan, nilai matematikanya elek, itu akan merasa kecewa. Kemudian, saya biasa melakukan hal ini dengan sukses. Ketika dia melakukannya gagal, itu suatu kekecewaan terberat dalam hidupnya. Penguasaan. Ini gampang dimengerti. Insya Allah gampang dimengerti. Nah, ini kembali ke tadi dulu kasusnya ya. Kita kembali ke kasusnya tadi dulu. Coba dari kasus ini, untuk kebutuhan yang pertama, nah kira-kira si Doni ini terpenuhi tidak? Tidak, ya. Nah, bisa jadi karena dia itu kenapa? Makanannya masih kurang atau kurang cocok. Nah, bisa jadi dia bosan. Jadi kalau kita menghadapi seperti itu, berarti kita harus bertanya dulu kepada anak, kenapa kok kamu kan bawa bekal sendiri, kenapa kok masih meminta? Dia akan tidak memberikan banyak alasan. Ibuku masaknya ini terus, aku kan bosan. Nah, begitu. Mungkin bisa jadi seperti itu. Kalau tidak, Bu Guru, ini makanannya kan cuma sedikit, aku masih lapar. Kemudian apalagi kebutuhan yang bisa kita lihat di sini yang belum terpenuhi dari si Doni ini. Kira-kira apa? Ada kasih sayang, kebutuhan itu sudah biasa, kasih sayang, kebebasan, kesenangan. Kebebasan apa? Diatur. Nah, diatur menunya. Padahal kadang dia tidak suka. Jadinya dia memilih milik teman-temannya yang dia sukai, begitu. Kemudian contohnya dari kebutuhan kesenangan, terpenuhi enggak dia? Nah, kurang. Akhirnya dia memenuhinya dengan apa? Iya, meminta dengan paksa. Akhirnya raut wajah teman-temannya jadi berubah marah. Dia merasa puas, senang kamu marah sama aku. Dia bangga, dia puas menunjukkan hal itu. Ya, contohnya seperti itu, bisa dimengerti, contohnya begitu.
Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang positif. Jadi ketika kita melihat anak-anak kita melakukan suatu perbuatan yang tidak seharusnya begitu, jadi kita lihat sebenarnya mereka itu kebutuhannya apa yang belum terpenuhi. Jadi jangan serta-merta menyalahkan anak ya. Mari kita bersama-sama menggali dulu, ya, digali dulu kebutuhan dia itu sebenarnya apa yang belum terpenuhi. Oh, ketika belajar kok glesot, nah, dia itu sebenarnya kebutuhannya apa yang belum terpenuhi. Saya bosan dengan mainan itu terus. Nah, berarti kita sebagai guru juga nanti kan mencari solusi. Ketika anak bosan, apa yang harus kita lakukan? Berarti nanti media bermainnya juga harus lebih menarik lagi, yang beragam lagi begitu. Kita cari cara belajar mereka itu sebenarnya seperti apa. Dia nanya seperti apa, mungkin dengan cara pakai video atau kadang anak sering bereksperimen, berarti kita juga harus mengenali karakter mereka masing-masing. Begitu ya Bu ya. Jadi untuk meminimalisir pelanggaran, nah itu juga berlaku untuk guru-guru ya. Nah, kenapa kok kita sering melanggar misalkan kita melakukan pelanggaran? Oh karena ada peraturan yang harus dilanggar. Ya insya Allah pasti ada sebab. Jadi orang melakukan kesalahan itu pasti ada sebabnya. Dan orang yang mengetahui orang itu berbuat salah, jangan sampai kita memvonis salah ya salah. Nah tapi kita juga harus mencari solusinya. Nah sebenarnya alasannya itu seperti apa, kita cari jalan keluarnya untuk menjadi lebih baik. Itu intinya seperti itu. Terima kasih, itu materi dari saya. Sebenarnya ini ada yang terlewat, tapi insya Allah ini sudah apakah bisa dipahami? Insya Allah, iya. Mari kita bergerak bersama-sama untuk mewujudkan merubah mindset kita ya. Bukan lagi peraturan, tetapi kita buat jadi keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan, kemudian kita memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan anak, dan untuk memenuhi kebutuhan kita juga ya jangan sampai terlewatkan begitu. Nanti biar kita juga tidak melakukan pelanggaran. Itu dari saya cukupkan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dicatat dulu. Nanti di akhir sekalian ditangkap. Begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu-ibu, nek dereng nanti mau dilanjutkan lagi loh. Masih semangat? Oh iya, alhamdulillah. Mau ada yang ditanyakan nggak Bu? Mau ada yang ditanyakan nggak Bu? Kalau alhamdulillah kalau sudah semua gini, nanti kalau kira-kira di rumah ada anak sering pengen tanya silahkan Wabri aja. Nanti langsung iya. Iya, baik ibu-ibu, acara bimbingan acara hari ini sudah terlewati, sudah terlaksana dengan baik. Panjenengan semuanya sudah luar biasa mendukung kami bertiga. Oh iya, Bu, mau dikasih kesimpulan dulu? Apa bagaimana Bu? Apa sudah menyimpulkan sendiri-sendiri? Oh iya, baik, karena ini masih ada waktu beberapa menit lagi. Wong ini jamnya nggak cocok kayak Bu Taiman dari tadi. Terus ternyata nggak, jawabnya mati ya. Baik, untuk kesimpulannya silahkan kepada Bu Heni untuk menyimpulkan dari serangkaian acara hari ini, semua materi hari ini. Silahkan Bu. Lagi dan lagi saya berbicara di sini. Jadi kesimpulannya sedikit saja karena saya yakin panjenengan semua juga sudah jelas begitu. Hanya mereview saja apa yang sudah disampaikan tadi dari materi yang pertama sampai dengan materi yang ke-6. Jadi intinya hari ini kita belajar tentang apa itu? Budaya positif ya.
kebudayaan itu enggak ya, tapi budaya apa? Perilaku yang dilakukan apa? Budaya ini kira-kira apik napa elek? Yang baik ya, perilaku yang baik begitu. Jadi bukan tentang kebudayaan misalnya seni itu kita rubah nggih, kita rubah jalannya. Jadi di sini saya akan menyampaikan rangkumannya dari sekian banyaknya tadi yang disampaikan tentang kunci budaya positif. Nah, kuncinya budaya positif ini bisa terlaksana di sekolah kita itu apa toh? Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Apa itu tadi? Paradigma nih. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Bukan cuma Anda, tapi kita bersama-sama. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, ya. Bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi memang kita harus melihat dunia, benar-benar melihat dunia, ya. Bagaimana perkembangannya dunia kita, dunia pendidikan. Jadi kita lihat betul dunia pendidikan itu seharusnya bagaimana toh. Kemudian yang kedua, disiplin positif, ya. Disiplin positif tadi sudah disampaikan Bu Supi. Disiplin positif. Nah ini Bapak Ki Hajar Dewantoro ini pernah tak buat status juga nih. Beliau menyampaikan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin. Nah, kita sendiri yang mewajibkan ya dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin itu memang harus kita mulai benar-benar dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa disiplin, maka peraturan yang akan mendisiplinkan. Akhirnya berubah ke peraturan itu tadi, ya, dipaksa begitu. Jadi monggo kita bersama-sama. Ini Ki Hajar Dewantoro menyatakan dalam bukunya di Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka. Ini cetakan kelima. Jadi saya menyadur begitu. Kemudian selanjutnya apa? Motivasi perilaku manusia. Dengan menangkap yang paling, ya, kira-kira paling apik begitu. Motivasinya apa? Orang melakukan budaya positif itu motivasinya apa sih? Paling apakah biar mendapatkan penghargaan? Enggak nih. Iya, untuk kebaikan diri. Jadi untuk merubah diri kita, ya. Untuk menjadi orang yang kita inginkan, yang mereka inginkan, anak-anak ya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya, yang mereka percaya. Jadi melakukan kebaikan itu bukan karena peraturan, bukan karena iming-iming imbalan, tapi memang tumbuh dari dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar, ya, berkaitan dengan kunci budaya positif tadi. Kita benar-benar harus memperhatikan kebutuhan dasar anak. Jadi jangan sampai diabaikan. Jadi semakin kebutuhan dasar anak itu terpenuhi, maka insya Allah pelanggaran itu akan semakin terminimalisir begitu ya. Kemudian selanjutnya posisi kontrol. Nah, di manakah kita saat ini? Apakah kita sudah sebagai seorang manajer buat kelas kita? Ya, kita berusaha untuk menjadi seorang manajer di kelas kita. Ya, ada kalanya kita kembali
menjadi teman untuk mereka, menjadi pemantau untuk mereka. Tapi disitulah kita harus ingat kembali, kita ini seorang manajer di kelas. Jadi bukan mengatur ya, manajer itu tidak mengatur, tetapi memberikan solusi untuk menjadikan muridnya, menjadikan orang lain itu bisa memperbaiki dirinya, dan itu menjadi tertanam dalam dirinya untuk berperilaku baik. Jadi punya tumbuh motivasi intrinsiknya. Kemudian selanjutnya tadi apa? Restitusi ya. Konsep kunci budaya positif. Keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas tadi sudah kita bahas. Nah, kita rubah peraturan menjadi keyakinan. Jadi dari keyakinan itu insya Allah lebih bisa diterima ya. Dan anak maupun kita sebagai seorang guru itu lebih legowo melakukannya. Jadi memang tumbuh dari diri kita, keinginan kita untuk menjadi lebih baik, untuk melakukan apa yang sudah menjadi keyakinan. Karena itu kita buat bersama-sama dan itu kita yakini. Nah, keyakinan itu kan kita memang sudah percaya ya, itu dilakoni begitu. Jadi tidak memaksa kita. Nah, itu ketika kita tidak melakukan, yang kita dapatkan bukan hukuman lagi, tapi apa? Konsekuensi. Tetap setiap tindakan ada konsekuensinya. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, dalam menangani masalah, menyelesaikan masalah, kita tadi sudah belajar dengan Bu Eko dengan tahapan segitiga restitusi. Insya Allah kita dari menstabilkan dulu ya. Jadi tidak langsung memvonis anak salah. Jadi kamu harus seperti ini untuk memperbaiki. Itu tidak. Tapi kita juga memberi kesempatan kepada anak untuk apa yang mau dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Bukan cuma dengan anak, tetapi dengan misal guru-guru kita, rekan kita. Nah, seperti itu. Kita cari solusinya bersama-sama. Itu tadi biar untuk merubah, menanamkan begitu ya Bu Eko. Jadi tidak melulu itu karena paksaan, tetapi itu memang muncul dari dirinya sendiri. Itu ibu-ibu, monggo sedikit ilmu yang kita bisa bagi untuk panjenengan semua. Ini nanti bagi kami ini sesuatu yang baru memang, terutama bagi saya. Jadi di Guru Penggerak memang banyak hal baru yang insya Allah kalau penerapannya itu, jika bisa menerapkan itu pasti hasilnya juga bagus begitu. Kita bersama-sama, insya Allah sama-sama berjuang, kita belajar bersama. Saya berusaha memang aslinya tertampar betul-betul karena belum bisa melakukan. Saya itu jujur, saya belum bisa melakukan sepenuhnya kepada anak-anak dan kepada panjenengan semua begitu. Jadi untuk mengelola diri sendiri pun itu butuh perjuangan juga. Ya, mari bersama bergerak untuk mewujudkan TK Islam Izzadul Islam yang lebih baik. Takbir satu kali. Allahu Akbar. Demikian saya kembalikan kepada Bu Subi. Ibu, yang tak ikut lagi. Ya, alhamdulillah sudah tersampaikan dengan baik oleh Bu Heni, Bu Eko. Alhamdulillah, mudah-mudahan panjenengan bisa bisa sedikit demi sedikit, kita semua bisa sedikit demi sedikit untuk merubah dari yang dulu belum benar menjadi benar ke anak-anak terutama. Baik ibu-ibu, terima kasih panjenengan sudah meluangkan banyak waktunya hari ini. Kalau di rumah panjenengan sudah bisa berbuat banyak, entah itu pekerjaan apa, tapi alhamdulillah panjenengan mengikhlaskan waktunya sampai jam sampai jam 3 ini. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan. Panjenengan adalah termotivasi yang baik, kalau boleh ngaran ibu. Ya, tanpa panjenengan semua kita lah bukan apa-apa. Baik, karena hari ini sudah sore sekali, kita juga sudah saatnya untuk pulang ke rumah. Acara bimbing acara sudah kita laksanakan bersama-sama. Banyak kekurangan dan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua dari kami bertiga.
kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah memberikan memberikan pahala yang luar biasa untuk kesempatan panjenengan pada sore hari ini. Ya, sebelum kita akhiri, apabila saya dalam memandu acara pada sore hari ini, siang hari ini banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.